Pernah COD malah aku. Oh, pernah COD? Pernah COD malah aku. Terus kita nanti juga sepertinya bikin mainan. Ini seperti ini. Oh ya? Ya, kita pakai Nirwana. Pakai Nirwana tekstil. Pakai yang cotton fleece berarti? Cotton fleece. Cotton fleece yang? Kita itu benar-benar kita cari bahan mana yang paling bagus, mana yang paling banyak dipakai. Di situ lah mulai banding-bandingin. Iya, mulai banding-bandingin. Tanya-tanya ke teman juga, oh ternyata Nirwana katanya. Oh, berarti dari teman-teman juga ya? Dari teman-teman Dari juga. teman-teman owner brand clothing juga? Iya, benar. Oh, juga. Oke. Hampir semua owner di toko ini bilang Nirwana. Sebelum kita ke Nirwana tuh, yang paling aku keselin tuh emang si kupluknya, si hoodie-nya jatuh. Waktu pas kita Nirwana kita coba dulu, kita bikin dulu satu, Bikin ternyata sampelnya. bener ininya bener-bener tegak. Tegak kaku. Kaku Jadi gitu. kokoh gitu kelihatannya. Kokoh gitu. Ah. Jadi waktu dari jauh pun, oh ini mah premium banget gitu. Oke, bahannya. iya. Kalau susut Atau warna pudar. apalagi warna pudar nggak mungkin sih, Nggak mungkin nggak ada ya? pernah. Ah. Nggak pernah ada. Ngebantu banget, benar-benar bahan yang kita pilih itu benar-benar ngebantu outfit mereka gitu. Bukan udah ada sih, emang harus dibunuh itu. Emang parah banget nih. Juga kita collab juga sama seniman mainannya. Oh iya? Ya, Oke. jadi Kita collab nanti sama launchingnya seniman mainan. nanti. Ini Lil Public baru pertama kali bikin acara mungkin besar ya menurut kita. Halo guys, kembali lagi di Nirwana Talks, podcast by Nirwana Textile. Bareng gua El di sini sebagai host, kita akan ngobrol seperti biasa tentang dunia clothing brand, seputar produk, seputar bahan baku, kualitas produknya, terus juga ada cerita inspiratif dari para pelaku di industri ini, dan masih banyak lagi. Di episode ketiga kali ini, kita kedatangan tamu spesial lagi, brand asal Bandung. Kalau gua lihat di sini produk-produknya punya konsep streetwear, dengan desain artwork yang monster-monster gitu. Pokoknya keren banget. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kalian udah pasti nggak asing dengan namanya, yaitu Lil Public. Oke, di sini udah ada foundernya ya, founder sekaligus owner dari Lil Public, yaitu Mas Hafiz. Gimana kabarnya? Baik, Sehat? sehat. Oke, di sini udah ada Mas Hafiz. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas tentang Lil Public, karena jujur gue penasaran banget dan yang nonton pun pasti penasaran banget. Pertama banget nih, gue pengen nanya tentang sejarah karena gue penasaran banget nih Mas Hafiz. Boleh. Tentang Lil Public sendiri. Kalau gue lihat kan yang tadi gue bilang kan streetwear ya, tapi dengan desain artwork yang monster lucu tapi keren gitu. Ya, nah, sejarahnya sendiri tuh gimana sih si nama Lil Public terus berdirinya itu? Awal mula tuh dari aku SMA sebenarnya. Dari SMA Nggak kepikiran ini. kepikirannya. Kita tuh semuanya tim Lil Public pun itu novel edik banget. Pecinta buku banget lah. Cinta gitu. buku. Nah, di zaman waktu pas kuliah, kita udah mulai bedah buku bareng gitu. Oke. Jadi ternyata seru banget loh. Novel tuh Novel-novel. seru banget, bedah buku bareng, terus kita cerita-cerita gitu-gitu. Nah, tapi ada satu keresahan kita, kalau misalnya untuk buku edik gini, pecinta buku lah misalnya fashionnya apa sih? Apakah harus polos terus atau Oke, berarti outfitnya ya harus kayak gimana sih gitu? Bener. Keresahan itu timbul waktu pas kuliah. Keresahan itu untuk gimana orang-orang yang kutu buku gitu, fashionnya kayak gimana gitu. Kita agak bingung. Nah, waktu pas mau lulus baru kepikiran, gimana kalau misalnya gimana caranya waktu kita ngebuat brand, kita bikin brand itu terinspirasi dari novel-novel yang pernah kita baca. Dari novel-novel yang udah pernah dibaca, dijadikanlah si brand ini gitu temanya. Gitu. Nah, Lil Public pun artinya sebenarnya benar masyarakat kecil, Lilnya dari little. Cuma kita menurut arti dari Lil Public itu menurut kita adalah masyarakat kecil yang dulu pernah menjadi hiburan di zaman dulu. Gitu. Yang kita dalam kurungnya novelis di zaman dulu gitu. Novelis di zaman dulu. Jadi kita dengan harapan kita adalah Lil Public bisa membawa karya-karya mereka dulu, novel-novel zaman dulu ke masa sekarang gitu. Oke. Berarti bukan dari satu novel doang, tapi dari berbagai macam novel
akhirnya diadaptasi menjadi sebuah produk. Iya, betul. Sebuah produk fashion. Lebih tepatnya per season kita satu novelis. Oh, per season berarti. Oh, berarti satu season satu novel. Satu novel dan satu buku. Oh, berarti ada temanya beda-beda ya tiap beda-beda. season. Oke. Jadi ada yang serem juga ada, yang fantasi juga ada, misteri juga ada gitu-gitu. Nah, itu jadi udah berapa novel tuh? Kita udah ada berapa season? 10. 9. Udah ada 9. Ini mau 10. Oh, sekarang bulan depan 10. Kita kembali lagi, kita bedah buku lagi. Waktu pas bikin brand itu kita bedah buku. Karakternya kita bikin sendiri. Jadi kalaupun novelnya ada live action misalnya, mereka adaptasi animasi atau apapun, monsternya pasti beda, karakternya pasti beda. Kalau kita emang kita buat sendiri aja. Oh, berarti karakternya mah dibuat sendiri, cuma diadaptasi dari cerita yang di novel gitu. Oke. Dari tahun 2019 tuh. Berarti berdiri awal tuh 2019. Itu waktu lulus kuliah. Lulus kuliah berarti. Lulus kuliah. Oke. Seru banget kan, terinspirasi dari buku. Iya, makanya kita masukin ke buku. Ini ke fashion. Baru banget gitu ngedenger terinspirasi dari buku. Terus juga emang pecinta buku banget gitu ya. Gitu. Dan bisa kepikiran gitu. Outfitnya apa nih buat kita para pecinta buku. Apalagi zaman 2014 2015 tuh. Lebih orang-orang tuh lebih seneng yang tengkorak yang serem banget gitu. Ya benar. Untuk kita yang pakai itu kan agak lucu aja, nerd tapi tengkorak banget gitu kan, ngeri banget. Jadi timbullah keresahan itu, tapi cuma timbul aja. Belum pernah kepikiran baru cuma timbul keresahannya. Iya, timbul keresahan. Di 2019 baru terrealisasikan. Iya, betul. 2019. Nah, kan tadi kan udah disinggung mengenai inspirasinya adalah buku awal mula karena pecinta buku sama teman-teman suka ngebedah buku, akhirnya muncullah si brand Lil Public ini. Tapi dari awal berdirinya si brand Lil Public ini, Mas Hafiz sendiri pernah nggak ngalamin yang benar-benar dari nol? Maksudnya kayak foto produk sendiri, nge-packaging sendiri, ngebales chat pelanggan sendiri. Oh itu, iya pastilah. Malah ngalamin banget ya. Semua owner dulunya pasti pernah kayak gitulah gitu. Kita dari awal tuh produksi itu benar-benar pernah COD malah kok. Oh, pernah COD malah kok. Oh, jadi malah ada yang beli langsung COD sendiri gitu. Iya benar. Waktu pertama season tuh ada yang nge-DM, bisa nggak COD? Bisa. Itu benar-benar kita semua pelanggan tuh dibolehin semua lah, mereka mau gimana, dan bisa diskon juga ada apa? Oh, jadi bisa, misalkan ada diskonnya nggak nih? Langsung diskon gitu ya. Karena kita kan belum tahu ke depannya kayak gimana, belum brand banget lah. Baru asal-asalan banget lah zaman 2019 tuh. Tapi waktu pas kita kan 2019 Republik lahir tuh. Tahun depannya langsung Covid kan. Oh iya, 2020 langsung 2020. Covid. Jadi struggle banget lah, ini brand mau dilanjutin apa enggak. Sempat vakum tuh? Sempat vakum. Oh, sempat vakum. Di 2020 tuh vakum. Di 2021 coba-coba endorse lagi aku tuh. Oke. Berarti mulai start lagi di 2021. Iya, start lagi. Tapi masih konsep yang lama. Dulu kan kita juga buku, tapi copyright quotes gitu. Oh. Belum karakter. Si desainnya masih quotes. Oke. Waktu pas tote bag banyak quotes, kita nggak mau lagi. Jangan dulu deh, jangan quotes lagi dari buku, kita bikin karakter yang lebih ini aja gitu. Cuma emang agak sulit kita nerapinnya ke desain monster gitu. Ke desain monster. Itu emang kenapa bisa kepikiran kayaknya diterjemahin lewat desain monster deh si novel-novel ini? Awalnya sebenarnya pengen orang aja. Jadi misalnya Kafka misalnya. Kafka. Kita ngambil bukunya dari Kafka on the Shore, itu Haruki Murakami. Si penulisnya. Terus karakternya ada Kafka, lucu banget sebenarnya. Seru banget ini novelnya. Jadi ada tokohnya tuh ada Kafka, ada Nakata. Ada dua tokoh utamanya. Kalau selembar yang ini Kafka, selembar ini Nakata. Beda-beda gitu. Seru banget kan? Oke. Itu kita bedahin lama banget ini. Nah, jadi awalnya Kafka tuh pengen kita bikin orang beneran. Ternyata kurang lucu gimana kalau misalnya kan ini kan kita mengekspresikan semua cerita dia kan dari buku pertama sampai terakhir kan. Jadi kalau misalnya itu disatuin pasti jadi abstrak bentuknya.
Jadi waktu pas kita abstrak itu, oh ya udah kita bikin monster aja. Wah, akhirnya Ya, kepikiran untuk jadi ada monster. bentuk kotor di badannya kita liatin. Kalau dia kembar ada kurang jati diri kita bikin kembar gitu loh. Pokoknya banyak sih yang kita ekspresiin. Dan sampai sekarang masih si identitas dari si monster ini masih dipakai ya? Ya benar. Itu dari 2000 berapa tuh mulai monster? 2021. 2021 ya? 2021. Sampai sekarang. 2021 mulai lagi, tapi kan 2019-2020 tuh masih banyak dead stock tuh. Iya. Karena Covid kan. Kita endorse-endorsein lah buku itu sebelum kita rebranding ya. Kita habisin dulu lah, habisin dulu si stok. Ternyata ada yang benar-benar bisa nolongin lah. Dulu kita salah satu yang kita endorse tuh ada Natasha Adeline namanya. Dia anak USS gitu. Oh, anak USS. Kita kirim, ternyata pas banget TikTok lagi naik juga. Natasha Adeline tuh FYP banget di situ teh di zaman itu. Jadi semua desktop kita dari 2019 itu ketolong banget karena dia. Jadi kita bisa modal lagi kemarin. Disitulah awal mulanya. Iya. Terima kasih Natasha Adeline. Keren banget. Ya, pokoknya itu sih keresahan di 2019-2020 mah sulit banget kita. Berarti si turning point-nya di situ ya, turning point bisa rebranding, bisa malah sampai sekarang gitu kan, long lasting. 2021 awal tuh kita udah kepikiran mau bikin karakter monster, cuma nggak ada modal aja. Cuma desktop kita banyak 2019, makanya kita ya udahlah kita kasih aja. Ternyata ada yang berhasil. Pas berhasil barulah bisa terrealisasikan si karakter monster ini gitu ya. Ya betul. Oke, sekarang kita ke produk nih Mas. Boleh. Dari Silil Public ini, kalau mostly kan yang gue lihat kan ada hoodie, ada t-shirt, tapi sebenarnya ada produk apa aja sih yang ditawarkan oleh Silil Public ini kepada para penggemarnya? Kita sekarang udah bermacam-macam sebenarnya. Kita ada hoodie ada hoodie zipper juga, ada hoodie yang biasa, terus ada t-shirt, ada cardigan juga. Ada cardigan juga? Ada cardigan juga, ada work jacket juga. Ada work jacket? Work jacket juga. Nanti kita ada enamel pin juga. Enamel pinnya. Terus itu baru kita keluarin si enamel pinnya. Setiap monster tuh kita dibikin enamel pinnya. Terus kita nanti juga sepertinya bikin mainan. Ini seperti ini. Oh ya? Iya. Wah anjir, bikin mainannya. Bikin mainan kita nanti. Mainan kayak gini yang salah satu. Iya, ada yang 30 cm, ada yang 60. Ada berbagai macam ukuran. Ada berbagai ukuran. Itu next-nya berarti. Next-nya. Jadi waktu pas kita terjun ke monster itu banyak banget yang kita pengen bikin. Pengen direalisasikan lah. Keychain juga kita ada, keychain. Gitu-gitu. Tapi kalau dari berbagai macam produk kan tadi banyak banget tuh disebutin. Yang paling best seller apa sih, Mas? Kita hoodie sampai sekarang. Hoodie yang zipper atau yang pullover? Hoodie dua-duanya. Dua-duanya malah itu best seller. Buat best seller. Sama cardigan juga sih. Cardigan berarti best sellernya ada di hoodie, zipper, pullover sama si cardigan. Per outeran berarti ya? Per outeran. Tapi t-shirt juga banyak banget yang pakai. Soalnya kalau misalkan gue lihat di jalan juga di Bandung apalagi yang lihat banyak yang pakai Republic juga. Gede lagi. Soalnya kan unik banget ya. Maksudnya dari jauh juga udah kelihatan gitu. Wah ini Republic nih gitu. Sama kayak salah satu yang lagi dipakai sama Mas Hafiz juga. Kelihatan banget gitu desainnya guys, keren banget. Oke Mas, tadi kan di highlight kalau misalkan si best dari produknya itu adalah hoodie lah ya. Hoodie bisa dibilang hoodie yang pullover atau yang zipper. Itu pakai bahan baku apa sih Mas si Silil Public ini? Kita pakai Nirwana. Pakai Nirwana tekstil. Pakai yang cotton fleece berarti? Cotton fleece. Cotton fleece yang? Kita 330, ada yang 330 UK juga. Sama 280 juga. Oke, berarti cotton fleece 280, terus cotton fleece 330, sama cotton fleece 330 UK. Iya, benar. Itu sejak kapan pakai Nirwana tekstil? Di 2021 itu pas rebranding. Pas rebranding. Pas rebranding tuh benar-benar kita cari bahan mana yang paling bagus, mana yang paling banyak dipakai. Di situ lah mulai banding-bandingin. Iya, mulai banding-bandingin. Dulu kan kita benar-benar nyari kemana-mana gitu yang kiloan. Oke. Terus mulai riset lah waktu pas 2021 itu mulai riset gimana caranya bikin produk yang bagus, sablonnya benar-benar bisa nempel bisa bright juga ya, bisa gitu, keluar juga warnanya. Jadi apa ya gitu, tanya-tanya ke teman juga, oh ternyata Nirwana katanya. Berarti dari teman-teman juga ya? Dari teman-teman. Dari teman-teman owner brand clothing juga? Iya benar. Juga. Oke. Waktu pas kita masuk ke toko ini juga. Pas masuk ke toko ini? Pas toko ini kita nanya t-shirt apa bagusnya,
bahan apa bagusnya gitu-gitu. Nirwana hampir semua owner di toko ini bilang Nirwana. Oke. Berarti dari teman ke teman ya, dari teman ke teman. Akhirnya tahu bahan Nirwana, pakailah si cotton fleece yang 280, 330 sama 330 UK. Itu alasannya kenapa? Maksudnya apakah setelah riset, setelah dibanding-bandingin atau cuman kata teman aja nih bagus nih, akhirnya udahlah pakai, atau gimana tuh ceritanya bisa jadi kan pakai bahan Nirwana? Kita 2021 tuh emang hoodie banget kita. Jadi pokoknya paling banyak tuh kita memproduksi hoodie. Cuma emang sebelum kita ke Nirwana tuh yang paling aku keselin tuh emang si kupluknya, si hoodie-nya jatuh. Oke. Jadi nggak kaku gitu ya. Kaku banget gitu. Waktu pas kita Nirwana kita coba dulu, kita bikin dulu satu, ternyata bener ininya benar-benar tegak kaku. Jadi kokoh gitu kelihatannya. Kokoh gitu. Jadi waktu dari jauh pun ini mah premium banget gitu. Oke, iya. Jadi yaudah kita cobain ini. Disitulah berarti pas tahu dari teman-teman, dari owner-owner yang lain dicoba. Karena permasalahannya selama ini adalah di si hoodie, si kupluknya yang selalu jatuh gitu, kurang kaku. Pas di sini kan jatuhnya enak banget. Pas nyoba ternyata sesuai ekspektasi. Iya, benar. Akhirnya dari situlah percaya untuk pakai Nirwana Textile. Sampai sekarang. Dari 2021 sampai sekarang. Berarti udah sekitar 4 tahun ya. Nah, dari sekian banyak jenis kain di Nirwana Textile, kita kan ada banyak nih, Mas. Yeah. Kain Nirwana Textile ada untuk heavyweight, t-shirt, ada tadi cotton fleece, hoodie, berbagai macam lah. Ada Biowash juga, ada Cool Breeze yang sejuk itu. Selain cotton fleece ada nggak kain yang pernah dicoba, entah itu sampai sekarang atau cuma nyoba sekali selain cotton fleece? Kita pernah heavyweight, heavyweight pernah. Yang Japanese. Yang cotton Japan. Yang Japan. Kita emang waktu itu lebih banyak hitam aja. Jadi waktu pas di Japanese kita ini cocok banget gitu. Oke. Ternyata sekarang kita lebih banyak ke colorfulnya. Ke warna-warnanya warna lain. Tapi sempat pakai cotton Japan. Iya, cotton Japan yang heavyweight ya. Ya. Berarti yang berapa S? Yang 20. Yang 20 S ya? Kalau yang Australia itu 16 kan? Iya, yang Australia 16. Berarti yang Japan sempat yang 20 itu ya, 20 S. Kalau untuk yang si cotton fleece ini yang 280, 330 UK, terus juga pernah pakai cotton Japan alloy. Pernah ada kendala yang sangat signifikan gak yang dialami dalam misalkan pembuatan atau di sablon atau ke pelanggan gitu? Ada kendala kayak misalkan komplainan atau apa gak gitu seputar bahan baku? Untuk orang Bandung ini ya, pasar kita kan kita banyak pembeli dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta. Sebenarnya aman-aman aja sih. Tapi bagi orang Bandung yang ke Jakarta, menurut mereka bahan kita panas banget. Katanya. Karena emang kita kan nyarinya tebal banget ya. Jadi pengen kaku banget kelihatannya. Tapi untuk orang Jakarta aslinya mah aman-aman aja. Karena mungkin orang Bandung yang ke Jakarta kan udah biasa di sini dingin. Iya. Pas ke Jakarta terus pakai yang tebal. Oke. Jadi emang panas menurut mereka. Iya. Karena tebal juga ya. Tebal banget. Tapi kalau untuk orang Jakartanya sendiri yang udah lama di sana malah biasa-biasa aja, maksudnya it's okay gitu. Iya, waktu pas kita bikin booth juga di Jakarta aman-aman aja. Tapi mereka tahu itu tebal. Tapi mereka beli berarti mereka aman. Aman. Dan gak ada komplainan juga ya? Gak ada komplainan. Jadi emang benar-benar aman sih mereka. Tapi kalau misalkan selain karena kalau misalkan kepanasan kan itu balik lagi ke ketebalan dari si jenis kainnya kan. Ya, cuman selain itu apakah ada kayak misalkan ini kok baru dicuci udah susut misalkan atau warnanya kok pudar? Gak pernah ada. Kalau susut atau warna pudar. Apalagi warna pudar nggak mungkin sih. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Kalau Mas Hafiz sendiri ngerasain gimana experience-nya sendiri, otomatis kan pasti pakai brand produk sendiri, itu gimana? Kalau aku nyaman banget. Benar-benar nyaman banget. Apalagi di Bandung mah masuk banget ya. Di Bandung lagi dingin-dingin pakai yang tebal. Gue juga mau nanya, setiap brand kan pasti punya pesan-pesan yang ingin disampaikan ke customernya, ke para penikmatnya. Ya. Nah, gue pengen tahu nih, kalau Seal Republic ini dari desain-desain si produk yang disajikan, apa sih sebenarnya? Entah itu dari desain atau dari bahan baku sendiri, kenapa memilih Nirwana Textile juga gitu ya? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Nih gue bikin hoodie kayak gini, bahan bakunya kayak gini, cuttingannya kayak gini, desainnya kayak gini, gue jual dengan punya pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau aku
ini ya sering nonton street outfit on the street kalau nggak salah. Oke. Ada salah satu campaign Vogue juga. Mereka di jalanan tuh bagus banget. Mereka pakai semua outfit mereka tuh lucu, keren-keren banget gitu. Nah, aku tuh salah satu yang pengen di Indonesia pun kayak gitu. Mau di motor. Kalau kita kan kayaknya motor ya, trotoar masih kurang ya. Iya. Cuma pengen kayak gitu sih kita. Oke. Berarti di jalan-jalan tuh outfitnya udah pada bagus gitu. Pada keren-keren lah. Udah pada keren-keren. Nah, itu pun ngebantu banget, benar-benar bahan yang kita pilih itu benar-benar ngebantu outfit mereka gitu. Berarti semuanya. Itu yang pesan yang ingin disampaikan sebenarnya, bahwa orang-orang di luar sana bisa kok untuk sekedar misalkan di jalan-jalan tuh mereka dengan outfit yang keren gitu ya, dengan desain artwork dan bahan bakunya tuh udah berkualitas juga gitu ya. Karena kualitas sih, jadi bagus ya. Iya. Benar-benar. Kalau dari desainnya sendiri, apa yang ingin disampaikan dengan desain artwork Monster, terus juga terinspirasi dari novel tadi, apa yang ingin disampaikan kepada... Itu sih harapan kita mah Lil Public emang pengen mereka juga tahu ini loh author zaman dulu yang bikin hiburan bagi mereka. Jadi kita pengen sampein itu. Cobain dong baca buku ini juga gitu. Ini seru banget loh. Ini bisa dibedah loh bukunya. Kayak gitu kita suka banget kayak gitu. Jadi setiap desain kita emang benar-benar ada ceritanya. Si karakter-karakter berarti itu. Kalau misalkan udah selama dari 2019 terus 2021 sampai sekarang, berarti sedikit banyaknya udah tersampaikan ya pesan-pesan itu. Bisa sampai eksis sampai detik ini gitu kan? Ya, kayaknya mah kalau tersampaikannya baru 2 tahunan ya. Kayaknya. Baru 2 tahunan tersampaikan. Soalnya kita bikin satu campaign yang ngasih tahu ke customer tuh sulit banget. Menerjemahkannya gitu. Menerjemahkannya. Jadi makanya kita ada 8 tim di Lil Public tuh. Oh, ada 8 tim. Ada 8 tim. Ada salah satunya kreatifnya, ada ads-nya juga. Nah, mereka lah yang ngebuat customer tuh tahu kalau kita tuh buku. Nah, itu kan sulit banget. Jadi kan kalau misalnya kita cuma lihat di sponsor aja atau di manapun, ngelihat tuh ini nggak ada buku yang sama sekali. Nah, makanya ada tim kita benar-benar kasih tahu kalau ini tuh benar-benar dari buku gitu. Kita juga ada hidden logo juga kita. Ada hidden logo di jadi produknya. Di sininya ada hidden logo. Kayak gini ya. Jadi harus dipotong dulu. Dan itu bisa dipotong dulu. Bisa dipotong aman lagi bahannya. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi benar-benar ini waktu pas dipotong tuh jadi kaku gitu deh. Aku lagi nggak pakai. Di dalamnya ada hidden logonya. Ada hidden logo. Nah, nanti keychain apa ya, enamel pin tuh dimasuk-masukin gitu di sini. Oh gitu? Iya. Wah, unik banget. Nah, itu pun sulit banget kita ngasih tahu ke customer. Kalau kita tuh ada hidden logonya. Bukan reject, bukan apa. Itu tapi emang sengaja gitu. By design gitu ya, dibuat kayak gitu. Itu kan itu pun hidden logo kita di 2021. Customer bisa marah kalau hidden logo yang disobekin sama kita, itu baru tahun ini. Berarti bikin campaign-nya lama banget tuh. Iya. Benar-benar mereka tuh tahu kalau ini tuh bukan reject, emang kalian harus potong gitu. Dulu kita yang motongin karena biar orang tahu juga kan, gitu. Waktu pas sekarang tuh kita udah nge-brief juga KOL untuk motong sendiri. Seru banget loh. Waktu pas datang kita potong gitu. Seru banget kan. Nah, itu tuh ada customer yang benar-benar marah kalau ini tuh dipotongin. Jadi ya udahlah, kita nggak potong tapi kita kasih guntingnya. Gitu. Jadi mereka punya experience sendiri untuk motong. Dan sekarang udah kayak gitu berarti ya? Udah kayak gitu. Keren banget. Sepertinya udah pada tahu sih. Kalau ini tuh juga dari buku gitu. Udah pada tahu. Soalnya emang kita kasih tahu, kita udah di highlight kita bikin zine gitu tentang karakter. Jadi emang secara singkat, nggak kita spoiler banget bukunya, tapi secara singkatnya aja. Itu kenapa bisa kepikiran bikin hidden logo gitu, terus ada aktivasi untuk misalnya si customer bisa punya experience gitu untuk ngegunting kayak gitu? Itu zaman 2021 tuh di zamannya rework. Jadi di rework jaket gitu ya. Jaket di satu-satuin gitu ya. Nah, jadi terinspirasi lah gimana kalau misalnya kita sobekin juga. Tapi apa ya dulu? Masih bingung, belum ada logonya. Nah, tahu ya udah kita bikin logonya timbul. Jadi tapi mereka yang harus sobek gitu kita. Baru-baru menarik banget nih. Seru banget. Menarik kalau customer Lil Public datang ke store langsung, itu disobekin langsung sama si shopkeeper kita. Jadi ada experience lagi lah ngeliat itu. Anjir aing baru beli gitu. Baru beli langsung disobek. Tapi ternyata pas disobek kan keren juga gitu. Ternyata ada sesuatu yang kita nggak sangka-sangka gitu. Nah, sekarang kita bikin
si sobekan itu harus lebih besar lagi, bukan jadi logonya nggak cuma ngintip doang. Dibesarin agar si enamel pinnya bisa ditaruh gitu. Karena Ditaruh ada gitu. enamel pin kayaknya Iya, bisa simpan. jadi banyak kan. Apalagi sekarang kan zamannya keychain banget. Iya, Pop keychain mart banget Iya, gitu ya. iya. Jadi ya udah kita juga terinspirasi adalah kita bikin juga keychain. Ini udah yang tadi yang disobekin gede itu udah mulai berjalan Udah atau mulai berjalan. berjalan? Tapi baru bulan ini. Baru bulan ini ya. Baru kita enamel. Keren banget. Gak kepikiran loh. Kaget tuh, keren, menarik banget. Gitu. Bisa kepikiran kayak gitu. Unik sih itu, unik banget. Maksudnya ke si customer-nya bisa punya experience atau juga. Tapi mereka juga punya pilihan untuk nggak digunting juga ya Iya, sebenarnya. boleh juga. Biasanya reseller sih kayak gitu. Iya. Reseller. Tapi kayaknya kalau misalkan kita sebagai customer kayak sayang banget gak sih nggak ikut experience. Iya, benar, sayang gitu. banget. Soalnya emang seru banget, apalagi nih bisa ditaruh Macam-macam gitu. Macam-macam. Bukan hanya enamel kita doang, bukan kreasi kita doang, kreasi kalian juga bisa banget. Mereka juga bisa berkreasi sendiri gitu kan. Iya, benar, bisa Keren kreasi banget. sendiri. Oke, sekarang gua mau ngebahas tentang trend fashion nih, Mas. Kalau si Lil Public sendiri kan gue lihat kan streetwear ya. Ya. Tadi udah disampaikan juga streetwear, terus cuttingannya kan oversize. Oversize atau apa? Boxy, oversize. Oversize kalau misalkan si t-shirtnya juga oversize. Iya. Apakah ada cuttingan reguler? Nggak ada. Nggak, oversize semua ya. Kita neliti juga itu. Gimana caranya 3 size ini, kita cuma 3 size. Oh, cuma 3 size. 3 size M, L, XL. M, L, XL. Ya, tapi M itu bisa dari 40 kilo. Oke. Itu bisa pakai. Oh, berarti yang 40 sampai yang 60. biasanya pakai S bisa masuk juga ke M ya? Iya, benar. Gitu. Oke. Kita teliti banget sih. XL tuh bisa sampai 100 sampai 110 kilo. Oh iya? Iya, benar. Oh, berarti Makanya- walaupun 3 size bisa mencakup semua orang yang size-size-nya Iya, gede benar. atau kecil Makanya ya? kita nggak bisa nego lah sama vendor. Karena beneran cuttingnya kotak, terus banyak yang dibuang kan si bahan-bahannya. Karena bentuknya kayak gitu. Iya. Jadi ya udahlah. Berarti punya fittingan cuttingan sendiri ya? Iya, Si Lil kita- Public? semuanya. Dan kita setiap season, oh ini juga, jadi si customer kita tuh banyak yang beli lagi. Oke. Beli lagi gitu kan. Jadi mereka Iya, repeat order ya? Repeat order. Jadi gimana caranya kalau mereka pakai Lil Public, nggak kayak pakai Lil Public setiap hari, yang cuttingannya gitu-gitu aja. Oh, berarti cuttingannya Setiap season kita beda. beda-beda ya? Beda-beda. Kecuali kalau t-shirt beda-beda dikit, kalau hoodie, cardigan, Itu pasti beda? jaket itu pasti beda-beda. Oh, Kita emang bener- sengaja ya? Emang Pas sengaja. kayak gitu? Oh, Jadi oke, biar oke. mereka misalnya punya 7, hari Seninnya pakai hoodie, besoknya pakai hoodie lagi misalnya. Tapi cuttingannya beda ya? beda. Feel-nya beda pas Feel-nya dipakai. beda, Ah, Jadi kita beda-bedain. iya. Wah, ini kreatif banget. Jadi beneran lebih capek banget bikin season baru. Iya ya. Beneran capek banget. Soalnya kan beda-beda tiap seasonnya cuttingannya Iya, ya. benar. Dengan tujuan biar orang bisa ngerasainnya experience-nya beda-beda ya. Pasti beda-beda. Karena emang kita setiap seasonnya kan dikit, kita cuma 11, 12 Oke. gitu-gitu. 11 12. 11, 12 yang per ini ya artikel hoodie kaos, bukan yang kecen gitu-gitu ya. Pokoknya Berarti yang bukan apparel aksesoris bisa. itu 11, 12-an. 11 12. Karena dikit kan. Jadi ya udah kita banyakin waktu untuk ngebedah si cuttingannya. Jadi lebih detail di situnya Detail ya. di situ. Itu detail Jadi banget banyak sih sih. menurut gua. Banyak banget. Apalagi kita mau bikin celana. Oh, kita bikin pants juga beda sekarang? banget. Iya. Ah, Jadi ini gitu. tapi belum ya? Belum. Wah, belum. ini patut untuk dinantikan guys. Pasti unik banget pasti. Ya pokoknya kita semuanya kita harus diunikin lah Iya, gitu. iya. Tapi nggak lebay Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Unik yang ini masih oke nih gitu kan. Ya, Tapi masih gitu. ada unique selling point-nya di situ. Iya, benar. Tapi kalau misalkan sekarang kan sekarang trennya kan emang lagi oversize ya kan, lagi streetwear banget nih. Cuman kan yang namanya tren kan pasti berputar terus nih Mas. Ya, benar. Kayak misalkan nanti mungkin beberapa tahun ke depan skinny jeans mulai Ya, ini lagi atau yang naik ya lagi. atau nanti yang sempit-sempit atau yang cut bray malah. Iya, Nah, iya. kayak gitu-gitu kan selalu berputar. Iya. Nah, untuk kedepannya kalau misalkan si tren dari si streetwear atau oversize ini menurun, apakah si Lil Public juga akan beradaptasi dengan tren fashion yang nantinya sedang naik, Ya. ataukah tetap ini identitas Lil Public nih, kita bakal tetap kayak gini? Gitu. Kalau yang penting menurut aku yang baru terjun ya ke sini, ya anggap aja masih terjun ya 5 tahun. Nah, untuk memulai brand tuh kita harus punya DNA-nya. Oke. DNA tuh paling penting lah, jadi bisa dibawa kemana-mana. Itu sih yang paling penting tuh. Nah, jadi kalau lagi naiknya work jacket kita bisa Oke, bisa adaptasi ya, DNA. bisa Yang penting adaptasi. DNA-nya. Yang penting bukan- identitinya DNA-nya tetap ada gitu Tetap ya. ada gitu. I see. Nah, kalau
apapun trennya kita bisa masuk, kita bisa masuk banget. Karena emang kita fleksibel itu. Fleksibel ya. Nah, DNA-nya ya itu tadi yang buku, benar-benar kita karakter si monsternya masih ada. Pokoknya nggak, walaupun streetwear nanti misalnya udah nggak ada, kita masih bisa ngegunain si monster ini kemanapun. Bisa diaplikasikan ke trend fashion apapun yang sedang hype nantinya ya. Iya, betul. Bisa mengikuti, tapi identity sama DNA-nya tetap ada nih. Tetap gitu ada. kan. Jadi yang paling penting tuh itu sih. Iya. Mau DNA kalian horor, nyampe ke tren manapun bisa dimasukin masuk, gitu. ya. Yang penting si DNA itu sih. Dan itu udah kuat gitu kan. Udah kuat. Orang udah tahu ini emang Lil Public banget nih kayak gini gitu kan. Mau apapun bentuk produknya gitu kan. Selama ada DNA dan identity itu orang tahu. Ya gitu. Jadi bukan DNA-nya bukan streetwear. Oke. Gitu. Itu hanya ya karena sedang konsep. Ya konsep saat ini aja gitu yang kita adaptasi gitu. Berarti nextnya kalian nggak perlu khawatir guys, apapun itu yang sedang tren pasti Lil Public juga pasti bisa beradaptasi lah ya. Oke, sekarang gue pengen tahu tentang feedback pelanggan, karena untuk sebuah brand kan customer terus juga penggemar itu kan dari brand itu sendiri kan sangat penting ya Mas ya. Yeah. Pernah nggak sih dengar feedback, pasti banyak lah feedback dari pelanggan, cuman apa yang paling diingat feedback dari pelanggan tentang si Lil Public ini dari mulai entah itu balik lagi ke bahan baku atau ke si produknya sendiri, ke si karakternya sendiri, yang berkesan entah itu yang bad atau yang sangat berkesannya, wah terharu banget nih si customer bisa sampai ngasih feedback kayak gini. Ada nggak yang pengen disampaikan? Kalau kita ini tuh menurut aku kita mungkin salah satu atau satu-satunya yang membedah buku menjadi fashion. Setuju. Jadi benar-benar yang anak buku tuh benar-benar terharu. Iya benar. Gila ini Lil Public, Haruki Murakami misalnya kayak gitu kan. Benar-benar dunia mereka tuh kita sama gitu. Iya. Mereka ngerasa punya kesamaan dan bisa diwakilkan gitu ya. Iya. Dulu aku waktu pas sama bedah buku tuh emang seru-seru sih, orang-orangnya unik-unik, keren-keren juga. Cuma emang lebih banyaknya pakai polos tadi kan, benerannya. Cuma bener-bener pakai polos. Ternyata waktu pas datang Lil Public, banyak banget customer buku tuh datang ke kita, bener-bener. Jadi kayak, ya mereka berterima kasih banget lah, dunia mereka diaplikasikan ke fashion gitu. Jadi mereka juga dilihat lah gitu. Sebenarnya kita sama, kita anak buku banget. Keren gitu, banget ya. Itu berarti ngebuat, maksudnya memorable banget ya, maksudnya jadi terharu juga gitu. Terharu banget sih kita, benar-benar ya, karena mungkin kita ngambilnya ke jalur netral jatuhnya. Kita nggak bad boy banget, nggak good boy banget juga ya. Jadi ya udah, ini jalur netralnya nih Lil Public itu tempat titik temunya gitu kita. Bahkan yang bukan pecinta buku juga, gua rasa sangat masuk juga sama produk-produk Lil Public-nya. Masuk banget. Kalau misalkan feedback yang punya kesan bukan buruk ya, cuman kayak ini ternyata kita ada kurangnya di sini, kita harus improve lagi. Ada juga itu. Itu apa tuh? Gimana? Lil Public kan kita punya vendor sendiri. Punya vendor sendiri. Karena emang kita bisa ngontrol sama vendor tuh kan karena kita cuttingannya aneh-aneh. Jadi kita enak banget ngobrol sama dia tuh. Jadi emang agak sulit untuk membuat satu produk Lil Public gitu. Kita tuh jadi kita tuh limited banget. Nggak limited banget, cuma emang cepat goibnya lah gitu. Lil Public tuh. Kadang-kadang kalian ke store ada display, nggak ada size-nya. Benar-benar gitu. Benar-benar cuma taruh display aja. Karena jadi customer yang benar-benar sering marah-marah jadinya. Jadi marah-marah, neror. Jadi ngeri banget tuh. Karena si produknya gaib. Nggak ada, gitu. Bukannya kita ini malas-malasan, emang sulit aja bikin produknya. Sulit ya. Emang karena sedetail itu kan sedetail itu, benar-benar. Jadi kita juga vendornya satu vendornya. Karena emang enak dikontrol ya. Jadi emang benar-benar ya sulit lah bikin produk kita gitu. Malah itu yang ngebuat. Jadi sebenarnya orang-orang ngasih feedback yang mungkin dibilang buruk tuh bukan karena produknya kualitasnya, tapi karena nggak ada barangnya, gitu. Karena sedetail itu bikin ya. Sedetail itu kita bikinnya. Tapi malah itu juga nggak sih yang ngebuat jadi eksklusivitas di Lil Public? Kalau kita ngobrol-ngobrol sama owner-owner lain, agak ngeri juga sih sebenarnya karena eksklusif itu, karena saking sulitnya keluar, datanglah si
si penjahat-penjahat KW gitu loh. Ah, Itu kan yang iya, paling iya. sulit ya. Karena demand-nya tinggi, kita produknya nggak banyak, Ya. lahirlah KW-KW Kita juga ini banyak gitu. yang ngomen itu tau, Oh. dimension gitu kita. Jadi ternyata ini nggak sebagus itu kualitasnya. Terus kita lihat, ini sablonnya beda. Ketika waktu pas dia ngetek ya. Kita telusuri, kita chat juga, ternyata emang ada KW-nya. Oh, berarti udah ada KW-nya ya? Udah KW-nya. Bukan udah ada sih, emang harus dibunuh itu. Emang parah banget nih. Udah pasti jelas beda, jelas beda dari kualitas. Makanya harus diteliti lagi sih. Kalau lebih bagus mah emang harus ke Instagram kita, langsung klik bio aja sih sebenarnya. Itu lebih aman ya? Itu lebih aman. Daripada beli nggak jelas. Bener, beli nggak jelas. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian pengen salah satu artikel publik, terus misalkan nggak ada, jangan sampai beli di yang lain deh maksudnya. Iya. Karena riskan banget ya. Nih, iya. Bukan sama, fotonya aja yang sama. Fotonya aja yang nyomot gitu ya. Komen-komen yang nyomot itu AI-nya ngeri banget. Ya? Gila sekarang emang ngeri banget. Emang gila banget sekarang sih. Gila banget. Kemarin juga ngobrol-ngobrol sama brand-brand lain juga parah banget sih ya. Kan? Perkawinan parah banget emang. Seharusnya ya kita juga Level juga udah daftarin IP-nya sih. Kita kalau Haki mah udah cuma dari dulu. Kalau Shopee mah baru-baru kemarin. Jadi kita bisa ngetek yang KW-KW. Anehnya juga kenapa bisa di ACC sih sebenarnya? Iya. Itunya ya kurang. Brand teman aku juga kayak gitu tuh. Brand teman aku. Jadi benar-benar yang artikelnya dikit, tapi benar banyak banget yang kayak gitu, komen yang dicomot dan lain-lain. Itu sih yang struggle kita tuh sebenarnya perkawinan ini. Itu ya. Ngeri banget. Soalnya dampaknya ke kita juga. Iya pasti ya. Mereka nggak tahu soalnya. Dan itu sangat merugikan banget. Merugikan banget. Iya. Kalau misalkan dari yang tadi tentang produk yang kita emang sulit nih ngedevelopnya gitu kan karena sedetail itu. Akhirnya customer ngasih feedback yang mungkin bad karena nggak dapat produknya. Apakah kedepannya akan improve untuk bisa lebih masif lagi si produknya, lebih dibanyakin lagi? Ya kayaknya kita udah mulai kayak gitu sih. Udah tahu tanggal restock. Kita udah nganalis kalau bulan kemarin produk ini laku segini, ya bulan depannya kali 2 gitu. Oke. Kita pengen kayak gitu sih. Jadi benar-benar udah ready gitu. Tapi nggak membanjiri juga. Emang ada total paling maksimal. Gitu. Oke. Berarti udah dipikirin juga ya? Udah dibikin juga. Berarti nanti kedepannya akan dibenahi lah gitu. Jadi si customer ini, apalagi pecinta si penggemar si Lil Public, nggak akan kayak sebelum-sebelumnya yang nggak kebagian terus nih, kebagian terus nih. Kita gitu, udah mulai ini sih, udah mulai membenarkan riset gimana caranya biar selalu ready gitu. Maksudnya di dalam season. Jadi kalau misalnya selalu ready itu enaknya kita seasonnya udah tepat waktu jadinya. Iya betul. Setahun tuh berapa kali gitu bisa. Jadi lebih enaknya gitu sih. Lebih baik ke kita juga sebenarnya. Sekarang kita masuk ke kendala nih Mas. Selain tadi karena vendornya cuma satu, terus juga ngedevelop si produknya sedetail itu, ada nggak sih kendala di misalkan bahan bakunya Nirwana Tekstil nih, cotton fleece. Ada nggak sih kendala pada saat nyablonnya, atau misalkan di bordir, atau pas cuttingannya, ngekatnya, itu dengan permintaan dari si publik ke si vendor yang sedetail itu, terus bahan bakunya Nirwana Tekstil, ada kendala nggak sih sebenarnya? Kendala, kalau kita pribadi nggak. Cuma kalau ke vendor, dia sayang aja ngebuang si cuttingannya. Oke, karena yang dibuang banyak ya? Iya, dibuang. Karena size kita kan bentuknya kotak-kotak terus. Jauh gitu dari M ke L gitu. Ke XL jauh banget. Jadi emang banyak yang sisa yang dibuang. Cuma itu doang. Cuma kalau sablon nggak pernah, bordir juga. Towel juga. Kita kan towel juga kan. Towel gitu ya? Towel kita. Cuma nggak ada. Berarti so far aman. So far aman sih. Untuk dari publiknya, kalau dari vendornya lebih ke, sayang banget nih. Sayang nih. Kainnya. Nggak boleh nego ya. Siap-siap bang. Berarti kendalanya sejauh ini di situ. Iya. Benar. Untuk si produk-produk kan tadi udah di-spill juga ke audiens semuanya. Ada produk-produk apa aja di Lil Public. Untuk kedepannya ada inovasi produk apa lagi sih yang akan dibuat yang entah itu signifikan, kayak orang sampai kaget gitu, Lil Public bikin ini gitu misalkan. Selain pants tadi, ada apa lagi inovasi yang entah itu mungkin hanya bisa di-spill dikit? Acara atau apa? Lebih ke produk. Ini sih, benar. Yang tadi ini ya? Monster ini akan kita pengen terjun ke mainan juga. Mainan juga. Kita kali ini baru kita daftarin IP per monster. Gitu. Jadi emang kita mau bikin beneran si bentuk monster yang kita bikin, kita 3D-in. Jadi
spill-spillnya juga kalian juga bisa beli baju-bajunya gitu. Baju-baju kecilnya gitu. Iya, itu nanti akan ada karakter mainannya. Ada ya? karakternya. Gila. Cuma tetap di satu monster kita. Cuma beda, ya banyak lah beda monster tapi topengnya sama. Iya. Matanya masih gitu, masih 4 gitu sih. Itu udah mulai di develop dari sekarang ya? Udah, kita collab juga sama seniman mainannya. Oh iya? Iya. Oke. Jadi kita collab nanti sama seniman launchingnya mainannya nanti Desemberan. Di akhir tahun. Udah di-spill guys buat kalian yang nungguin banget nih. Desember berarti ya, akhir tahun. Itu kita Desember. Bikin lah trailernya. Oke. Berarti akan ada aktivasinya juga ya? Ada aktivasi Jadi, si launchingnya. Ini Lil Public baru pertama kali bikin acara mungkin besar ya menurut kita di bulan Desember nanti. Jadi kita emang benar-benar ngumpulin bisa bedah buku juga. Kita ada talk show sama author novelisnya juga. Nah, di situ juga kita launching produk kita season baru sama launching mainan baru kita. Itu. Wah, ini bakal gede banget sih, bakal gokil banget. Semoga terus ada zin-nya juga, nanti ada tenan-tenan zin-nya. Kan kita juga berkreasi di stiker-stiker kita. Kita stiker pack soalnya, bukan stiker nama logo doang. Iya. Jadi monsternya bisa kalian tempelin di buku atau di helm kalian gitu-gitu. Gila, aktivasinya. Dan nanti juga ada si tenan-tenan itu. Berarti banyak banget ya nanti ya aktivasinya? Ada. Sangat-sangat patut untuk dinantikan guys. Terus sekarang juga lagi seru. Ternyata aku baru mencemplung dunia ini tentang kayak clipping zin gitu. Jadi nanti kita ada workshopnya gitu. Ada workshopnya? Ada workshopnya di Desember juga. Di Desember. Clipping gitulah pokoknya nyambung. Berarti ini lagi dipersiapkan dari sekarang ya? Iya benar. Untuk si akhir tahun ini? Di akhir tahun ini kayaknya bakalan capek banget deh. Wah pasti sih. Tapi ini bakal jadi yang sesuatu yang titik temu banget. Iya benar banget untuk kita. Gitu, jadi benar-benar kita komunitas buku itu ternyata banyak. Sebanyak kita itu. Sebenarnya banyak banget. Sebanyak itu ya. Banyak banget. Sastra juga gitu masuk. Banyak sih yang kita masuk itu ternyata satu lini satu itunya ya. Satu benangnya banyak banget. Itu juga ada seniman juga nanti. Jadi ada kolaborasi sama seniman juga. Jadi kita bedah buku bareng nih di hari-hari sebelumnya. Oke. Nanti mereka lukis. Oh, ini bakal memorable banget sih nantinya. Kayak kita nerapin satu bikin produk sih sebenarnya. Gitu. Berarti sekalian nanti season baru, launching si produk mainan juga. Terus kita titik temu lah. Titik temunya juga. Di sana sama komunitas. Sama komunitas-komunitas ya. Berarti ke komunitas-komunitas juga sangat aktif ya? Kita baru aktif. Oh, baru kita nyemplung. Tapi udah berjalan juga kan? Berjalan, baru tahun inilah kita baru. Makanya kita bisa ketemu seniman mainan di situ. Dia udah kemana-mana sih. Kita akhirnya bisa kenalan juga, seru banget. Seniman lain juga. Tadi kan udah di-spill juga nih, tipis-tipis tentang yang nanti di akhir tahun di Desember, kolaborasi bersama seniman si pembuat mainan. Untuk kedepannya lagi, entah itu di Desember bahkan atau di tahun depannya, apakah ada kolaborasi lagi yang selain itu sama brand atau sama komunitas, sama apa? Kalau brand tuh, aku adalah yang aku pengenin dan yang udah kepikiran juga. Cuma karena waktu setahun kan nggak sepanjang itu. Iya. Singkat banget ya. Singkat banget sebenarnya. Jadi setelah mainan aku pengen buku sama novelis beneran. Tapi kolaborasi. Jadi benar-benar udah tahap final sih sebenarnya. Oh ya? Sih itu. Tinggal kapan launchingnya aja. Gitu. Kalau berarti bukan untuk Desember aja nih, ke depan-depannya juga udah dipikirin ya? Udah dipikirin. Gila, gokil banget. Nah, ini kita nggak kerasa udah di pertanyaan terakhir. Untuk pandangan ke depan, gue pengen tahu nih dari Lil Public sendiri ini punya untuk ke depannya apa ada gebrakan sesuatu, terus juga untuk para orang-orang di luar sana yang mau bikin clothing brand mungkin dengan bahan baku Nirwana Tekstil, atau apa namanya, tips-tipsnya gitu, tips and trick untuk para orang-orang di luar sana ya, ada nggak nih yang mau disampaikan? Yang mau punya brand gitu, yang mau bikin brand, terus juga si Lil Public sendiri kedepannya mau dibuat seperti apa juga gitu. Kalau untuk yang baru dulu ya, untuk brand-brand baru, menurutku emang lebih bagus sebelum bikin brand mah harus ada DNA-nya dulu sih. Harus dibikin DNA-nya dulu. Itu yang yang paling penting tuh, karena itu yang nyelamatin kita banget. Itu kan 2019 kan Lil Public hampir bangkrut 2020, tapi naik lagi karena DNA yang masih kita pakai kan. Iya. Dan per setiap tahun tuh fashion tuh
per 2 tahun sekali itu pasti berubah. Pasti berubah ya. Fashion tuh. Jadi lebih bagus ya kita DNA dulu, baru bikin brand. Jadi emang harus tahu DNA-nya apa dulu. Dan harus konsisten di DNA itu ya. Kalau kayak gitu tuh kita nggak ada niru-niru jatuhnya. Jadi soalnya kalau kita niru-niru brand lain pun, kalau misalnya brand kalian nanti udah gede, pasti ketemu lagi sama orang yang kamu tiru gitu. Di acara-acara gitu kan, kayak pesan. Benar. Kan malu sendiri kan? Iya. Jadi mendingan ya udah, kalau kayak gitu pasti kalian ketemu lah, kalau kalian seriusin pasti ketemu sama yang kalian fans dulu. Jadi lebih bagus sih, jangan diikutin. Nah kalau terinspirasi boleh, tapi harus. Iya, tapi jangan plek-ketiplek lah ya. Maksudnya kita punya signature-nya sendiri. Iya gitu. Kita main di DNA kita sendiri juga. Soalnya malu banget kalau kita ketemu. Iya benar. Pasti kan se-circle ini kan. Iya pasti ya, pasti ketemu lagi. Pasti gitu. Ketemu dan pasti saling kenal juga. Ya, saling kenal. Nanti ada generasi baru juga gitu. Dan harus konsisten juga berarti ya. Harus konsisten berarti. Jadi nggak akan malu lah kalau tos-tosan gitu. Iya benar. Kalau untuk Seal Public sendiri ke depannya? Kalau kita itu sih, menurut kita gebrakan terbaru kita itu sih, kita merangkul komunitas kita. Soalnya di 5 tahun ini Lil Public hanya terjun di buku tapi nggak ada komunitasnya. Jadi benar-benar kita kayak berdiri sendiri aja. Iya. Waktu pas kita padahal sebanyak itu ya komunitas. Ternyata waktu pas 1 tahun ini kita main, ikut-ikutan acara, ternyata sebesar itu juga komunitasnya gitu. Jadi dan bisa memperluas market juga kan jatuhnya. Memperluas market juga, dan anak-anak sastra jadi bisa masuk ke dunia fashion juga gitu. Jadi ya terselubung lah. Iya benar. Aku Lil Public juga masuk beneran komunitasnya, dan komunitas ini juga bisa kita kenalkan ke orang-orang gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Mungkin sebelum berakhir podcast kali ini, gue pengen ngasih rekomendasi bahan baku kain nih, Mas, dari Nirwana Tekstil. Ada beberapa kita bawa. Kita kan ngelihat emang hoodie-nya dari Lil Public kan keren-keren ya. Terus juga tadi di-spill kan cotton fleece pakai yang 330 UK yang biasa juga, 330 biasa sama 280. Ini kita bawa sampel cotton fleece yang 440 guys. Ini 440. lebih tebal lagi 440. Kita baru ini ya. Baru 440 kan 330 ada 375. Ini ada 440. Mungkin bisa bisa terinspirasi juga kan. Siapa tahu gitu bisa dirasain juga dulu hand feel-nya. Terus kalau untuk t-shirtnya sendiri, selama ini kan pakai cotton Japan Alloy. Kalau cotton Japan Alloy itu kan kita pakai treatment aloe vera yang dimana ngebuat jadi antibakteri dan anti bau. Dan tadi setelah mendengar podcast sama Mas juga, ternyata ada kendala di kegerahan nih, ya kan? Nah, untuk bahan t-shirtnya kita ada yang cool breeze yang sejuk, anti panas. Jadi kita bawa juga sampel dari cotton Australia yang 265 cool breeze, ada treatment anti panasnya, ada yang 265, ada yang 235 ketebalannya. Sama kalau mau yang tipisnya ada di hydro, mungkin bisa dicoba juga. Ini bisa untuk streetwear oversize juga. Oversize, coba lihat. Ini buat Mas bisa aja. Dia bisa ngikutin suhu. Ya, bisa ya. Jadi kalau misalkan kita kegerahan karena ada treatment anti panasnya, jadi lebih sejuk. Sama sirkulasi udaranya lebih bagus gitu. Kan emang kebanyakan di luar sana kan pakai oversize kan emang gerah ya, karena tebal kan, karena biar si cuttingannya kokoh, tegap gitu kan, bagus. Cuman kendalanya adalah di panas. Nah, makanya kita inovasi si Nirwana Tekstil ini mendevelop yang pakai treatment cool breeze, jadi anti panas gitu. Mungkin bisa jadi referensi juga ke depannya. Siapa tahu mau ngebuat sesuatu yang baru. Keren. Dan kita juga ada si katalog warnanya juga kita bawa yang cotton fleece sama yang heavyweight juga. Heavyweight yang ini tadi? Ya, heavyweight. Ada Japan Alloy, ada cool breeze juga ada. Oh iya. Kalau ini untuk cotton fleece ada katalog warnanya. Kalian juga bisa beli guys di marketplace-nya Nirwana Tekstil. Kalian bisa beli di online atau di offline juga bisa. Kalau di online-nya di gateway.nirwanatextil.com. Itu sip bisa dilihat, referensi warnanya banyak banget. Jadi untuk Lil Public sendiri yang mau main di colorful, kita banyak pilihan warna. Oh iya benar. Nah, kalau ini yang heavyweight cotton. Ini di sini ada cotton Japan Alloy, ada cool breeze juga, ada banyak pilihan warna juga. Gua rasa sangat cocok banget nih untuk Lil Public, guys. Banyak banget warnanya. Oh iya benar. Iya, warnanya warna-warna pastel juga ada. Iya benar.
Jadi nanti bisa kalau misalkan mau ngedevelop warna-warna baru pakai Nirwana Tekstil, bisa ke vendornya langsung untuk nih kayaknya warna ini nih oke nih misalkan. Oh iya benar. Ini seru banget sih warna-warnanya. Iya, mungkin bisa terinspirasi ya. Langsung terinspirasi nih. Wah, berarti terinspirasi nih katanya. Beda ya kalau orang yang kreatif tuh langsung, wah ini kayaknya bisa dibikin ini nih, bisa dibikin ini nih. Sebelumnya udah punya katalognya belum? Kalau yang ini belum. Atau mungkin dari vendornya pengen diliatin doang gitu ya? Atau katalognya atau enggak, selama ini warnanya dari mana? Kalau misalkan dari WhatsApp. Kita sering WhatsAppan. Iya. Kita WhatsAppan. Nah, ini kebetulan nih kita bawa katalognya. Apalagi di Tapi emang sering ke sana juga sih. Oh, sering ke WhatsAppan langsung ke store juga. Langsung ke store juga. Store-nya di mana seringnya? BKR. Yang BKR? Iya. Kita juga di BKR. Oh iya. Kita di BKR. Kan kantor kita tinggal ke belakang dekat banget. Dekat banget. Jadi enak banget ini. Ini khusus dibawain biar kreasinya lebih liar lagi ke depannya untuk sudah publik. Nah, ini yang cotton fleece 440 guys. Bisa kalian dapetin si hanger sampelnya secara free ya di store-nya Nirwana Tekstil. Terus juga ini ada cotton OCL cool breeze yang 235 dengan treatment cool breeze tentunya. Terus juga ini ada 265 yang lebih tebal buat kalian yang mau bikin oversize. Terus ini untuk yang tipisnya ada di 20S Hydro. Kalau cool breeze itu berarti Australia aja ya berarti? Iya, Australia. Kalau yang Japan itu aloe vera treatmentnya. Yang bakteri tadi? Iya, yang anti bakteri, anti bau. Jadi treatmentnya kita bikin beda sesuai selera nanti si brandnya atau si... Mungkin kalian yang mau bikin brand clothing, mau bikin kaos-kaos untuk komunitas juga bisa banget guys. Boleh. Keren. Oh sama ini, kita pengen lihat beberapa artikel dari Real Public, hoodie-nya sama t-shirtnya mungkin, atau mungkin hoodie-nya juga nggak apa, cardigan-nya. Terus yang pakai Nirwana Tekstil nih, yang mana aja nih, Mas? Oh boleh. Hampir semua sih berarti. Oke, boleh. Ini, oh yang UK-nya habis. Oke. Ini sih berarti. Ini, boleh sambil duduk aja, kita liatin. Ini ada beberapa ya. Kalau ini yang dipakai itu ya? Ya benar. Kita lihat dulu yang ini guys. Ini dari jauh aja udah lucu banget ya. Jadi kita bentuknya emang kayak cat air gitu kan. Ini di sablon berarti ya? Di sablon, tapi bentuk ini bukan rusak ini. Emang sengaja kayak cat air. Ya, berarti by design ya, emang kayak gini. Gitu. Oke, ini nama seriesnya ya. Casino. Ini pakai yang 330 ya? 330. Jadi shape-nya kelihatan banget guys. Yang UK-nya udah habis tapi. Ini bisa dilihat yang dipakai sama ownernya langsung nih. Ini ya kan. Ada towelnya. Jadi aman juga, towel nggak bolong-bolong. Jadi aman. Oh iya benar. Jadi emang enak banget sih. Kalau bahannya Nirwana langsung nggak ini gitu. Ini tadi di sini si ininya ya. Ya, hidden logo. Hidden logonya di sini guys. Bisa kalian sendiri gunting juga. Kalau misalkan ke store nanti diguntingin sama si shopkeepernya ya. Di belakangnya juga ada detail kayak gini. Lucu banget. Ini yang warna putihnya. Ini yang Dijon. Kemarin kita rebutan bahannya sama orang Jogja. Oh iya? Ya, kita kontak kan. Ini mau diproduksi lagi nih warna Dijon, mau nggak? Langsung. Warna Dijon ya. Oh ini half zipper ya? Half zipper. Oh ini ada detail-detail kayak shadow gitu. Shadow-nya. Ini keren banget guys. Ini ya. Ya benar, itu digenting. Contohnya kayak gini guys. Genting gitu. Nanti di zoom ya. Di zoom. Nanti bisa ditempelin juga. Tempelin enamelnya. Gitu-gitu. Jadi kan bentukannya kotak gitu. Iya. Kotaknya bisa lebih gede besar gitu. Jadi bisa digedein lagi. Dia katakan oversize ya. Ya. Sama ini yang warna hitamnya. Oke, warna hitamnya desainnya sama ya. Cuman beda di warna aja sama beda ini. Si monsternya ya. Ya. Karena satu season jadi kita sama. Oh, ini satu season ya. Benar-benar. Nanti season ke depan beda lagi. Tapi ini juga double zip jadi aman-aman. Oh, ya. Berarti dari atas bawah juga bisa di ini ya. Jadi kalau gerah, kita mikir gitu kan. Oke. Looks-nya bagus biar nggak gerah. Apa ya, double zip. Jadi si sablonnya masih aman. Jadi bisa ada nganga gitu. Ini belakangnya juga ada detail sablonnya. Ini keren banget nih. Nah, ini buat yang pengen beli, bisa di mana nih? Yang tertarik sama
produk-produk dari Lil Public bisa dibeli di online dan di offline-nya boleh di Kalau offline-nya ada di The Hallway Space. Kita toko paling depan. Toko paling depan ya, naik tangga langsung. Langsung. Kalau online-nya ada di Shopee, Tokped, sama TikTok. Bisa di bio juga sama, ya, diklik ya. Lilpublic.official. Semuanya itu. Semuanya itu? Ya. Kalau ininya, offline store-nya ada di The Hallway Space. The Hallway Space. Lantai 2 ya? Lantai 2. Bisa langsung aja kepoin guys ke Instagramnya, terus juga ke offline store-nya. Kalau misalkan mau megang-megang langsung ya kan? Ya, boleh. Tapi pasti di sini gue rasa udah banyak banget yang udah pernah beli Lil Public atau bahkan penggemar setianya Lil Public. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita bersama owner dari Lil Public, Mas Hafiz. Semoga memberikan dampak yang sangat positif karena ceritanya sangat menginspirasi banget kalau menurut gue. Buat kalian juga pasti sangat menginspirasi banget. Gue rasa pokoknya thank you yang udah nonton. Thank you juga buat Mas Hafiz. Thank you juga. Okay, see you in next video. Bye. Thank you, Mas. Thank you. Nirwana Talks.